Tradisi demi tradisi sudah berlangsung puluhan sampai ratusan tahun di Indonesia, teman-teman. Yang dimana sudah kita saksikan bersama dan kita juga pelaku ya. Dulu ketika saya belum mengenal manhaj salaf, kita tahu teman-teman bahwa tradisi-tradisi di Indonesia itu sudah menjadi rangkaian di dalam peribadatan agama. Bahkan tanpa itu tidaklah murni agama kita, rasanya seperti itu. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita mengkaji, manusia akan kembali kepada fitrahnya. Yang dimana ketika dia mulai mempertanyakan dari mana asalnya ajaran ini, bagaimana perkembangannya, sejarahnya bagaimana, ya kita akan menemukan kebenaran bahwa yang disebut-sebut bid'ah oleh ulama-ulama salafi, ya jelas adanya. Memang seperti itu keberadaannya. Terkhusus ketika di momen-momen lebaran, ada yang disebut dengan menabuh beduk. Orang bertakbir sambil menabuh beduk. Bahkan dulu kita tidak menganggap musik itu haram, dan banyak orang-orang awam yang menggunakan kelihayannya dalam bermusik menciptakan lagu-lagu yang dimana diiringi dengan musik DJ, musik pop, musik rock, dangdut, dan lain sebagainya di dalam takbiran. Dan setelah kita mengkaji lagi, ternyata tidak ada satupun dari keempat imam mazhab yang membenarkan musik. Hanya Imam Ibnu Hazm yang membenarkan musik dengan mendhaifkan hadis larangan musik. Ya, kalau kita menyaksikan memang orang yang candu, perhatikan baik-baik, orang yang candu kepada rokok, dia mengambil pendapat rokok makruh saja ini. Karena mereka kecanduan, mereka pelaku, teman-teman. Dan ketika kita melihat orang-orang pemusik pun, mereka kalau bukan mendapatkan uang dari musik, ya mereka pecandu musik, teman-teman. Jadi saling keterkaitan. Bukan karena mereka ingin menemukan kebenaran. Oh begini kebenaran dalam agama kita. No. Tapi beberapa poin tadi. Yang sehingga membuat mereka termotivasi untuk tetap melakukan hal yang dianggap oleh keempat imam mazhab haram. Dan ketika kita mengajak mereka untuk ya tidak bermusik-musik ria, ya tuduhan mereka tidak lain tidak bukan Wahabi. Pemikirannya jumud, pemikirannya tidak fleksibel, dan lain sebagainya. Ya, akhir zaman ketika orang mengajak pada kebenaran, saya dulu pelaku maksiat juga. Saya pelaku maksiat, saya juga tahu saya punya banyak dosa, saya banyak melakukan kesalahan, khilaf dan lain sebagainya. Semua kembali pada pemahaman, teman-teman. Untuk meminimalisir hal tersebut, ya semuanya dari pemahaman. Kalau pemahaman kita benar, insya Allah kita akan kembali pada fitrahnya. Kita akan kembali pada kebenaran. Orang yang kenal kita ketika kita dulu hobi bermaksiat, orang yang tahu kita tentang masa lalu kita, mereka tidak akan percaya kalau kita sudah taubat. Dan orang yang baru tahu kita sekarang, mereka tidak akan memikirkan bagaimana masa lalu kita. Seberingas apa kita dulu, sepelaku maksiat apa kita dulu. Mereka tidak akan tahu. Jadi proses kembalinya manusia kepada fitrahnya, kepada yang hak, kepada kebenaran, ya hanya antara dia dan Allah. Dan bagaimana dia menampakkan dirinya kepada umat dan sikapnya kepada umat. Dan di video ini, saya ingin mengajak kalian menyimak tradisi-tradisi nabuh beduk ketika lebaran, ketika takbiran. Seperti apa kehebohannya dan seperti apa hati nurani akan menjawab, ini tidak benar. Sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam, ketika berusaha untuk dimasuk-masukkan kepada ajaran Islam, maka kita akan ada gejolak dalam hati kalau ini tidak benar. Saya ingin ngajak kalian mikir, simak beberapa video untuk kalian berpikir. Kadang mereka, saya juga dulu begitu ya, bukan mereka, saya ketika melafazkan takbiran, kalimat-kalimat takbir ini, banyak salah-salahnya, teman-teman. Walillahilham, walillahilham, ada yang menyebutkan seperti itu. Lalu bagaimana cara pelafasan yang sebenarnya? Seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu
أكبر ولله الحمد. Dan di sini teman-teman, saya mengajak kalian untuk menyimak video ini untuk kalian berpikir sejenak. Apakah merayakan malam takbiran dengan cara seperti ini benar atau salah? Nurani kalian yang bisa menjawab. Karena apa? Orang yang mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, pernah beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa langit, bumi, beserta para malaikat ketika di malam-malam terakhir Ramadan menangis. Karena berakhirnya bulan ini, bulan yang penuh ampunan ini, adalah momen-momen yang paling langka. Kalau langit, alam semesta saja menangis dengan berakhirnya bulan Ramadan, bagaimana kita mau jejingkrakan sedemikian rupa? Pelafasannya juga salah. Ilham, walillah ilham. Bahkan mengucapkan hilham pun kadang salah kalau tidak dilafazkan hilhamd. Tapi ketika kita membahas seperti ini dan tidak toleransi dengan fenomena atau aktivitas seperti ini, mereka akan teriak Wahabi, teman-teman, untuk membenarkan hal seperti ini. Kita simak, apakah menurut nurani teman-teman seperti ini benar? Dan ini bukan cuma satu-satunya. Saya ingin mengajak kalian nyimak beberapa video lagi. Ini malam takbiran, teman-teman. Ya, ini malam takbiran mereka bikin iblis-iblisan, patung-patungan. Yang dimana membuat patung itu dilarang. Ulamanya kemana? Ya, ulamanya, kiainya. Karena apa? Kalau orang-orang salafi yang mendakwahkan kepada mereka, mereka tutup telinga, teman-teman. Karena orang-orang salafi ketika mendakwahkan, jangan musikan, jangan begini, jangan begitu. Oh, dasar Wahabi. Nggak mau mereka, teman-teman. Apalagi dilarang untuk tidak arak-arakan seperti ini. Nggak mau mereka tetap. Pasti mereka akan lakukan. Karena ya beginilah. Bahkan bukan cuma ini. Ketika harlah pondok pesantren, son horek, perempuan joget-joget, ada. Ketika pengajian, son DJ ada. Memang sudah jadi ajaran di kalangan mereka yang mengaku menjernihkan jiwa, menyucikan hati dari hawa nafsu duniawi. Slogan. Iblis bikin iblis. Dipasang topinya, teman-teman. Pasang. Muter. Ya Allah. Dah capek, teman-teman. Capek ya. Silahkan kalian berpikir, apakah iya kegiatan-kegiatan seperti ini layak dimasukkan ke dalam ajaran Islam? Apakah ya kegiatan-kegiatan semacam ini bagian dari Islam? Silahkan dipikir.